Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi nih. Sekarang sesi ini kita ada belajar atau pengenalan mengenai CF ya atau compression fluid diri. Ini agak menjurus ke hydrostatic pressure. Jadi ini digunakan untuk rig job ke suatu well ya. Nah, sebagai pengertian atau belajar hydrostatic pressure itu apa sih? Ya, jadi kita kiaskan seperti ini. Jadi hydrostatic pressure adalah pressure di mana yang eh, terjadi atau yang terbentuk di dasar atau di bawah karena ada fluida di atasnya. Ya. Kita hitung sampai atasnya. Di sini sebagai contoh ini di gambarnya adalah ada suatu pipa diisi air. Nah, kolom fluida inilah yang dihitung hydrostatic pressure-nya bila kita misalnya ingin mengetahui di titik ini gitu ya. Tapi sebenarnya hydrostatic pressure adalah tambah kolom gas juga sebenarnya, cuman masalahnya gas adalah sangat ringan sehingga diabaikan. Nah, dari contoh dua gambar kanan sama kiri ini ada perbedaan pressure hydrostatic pressure-nya di bawah ini ya, karena ini kolomnya lebih tinggi dan ini kolomnya lebih rendah ya. Otomatis yang lebih tinggi airnya ini, yang di bawah ini lebih berat pressure-nya. Sama aja kayak orang menyelam atau yang lain atau kapal selam. Kenapa nggak bisa lebih dalam? Karena ada beberapa faktor, mungkin kapal selam tersebut tidak tahan bahannya, tidak tahan pressure sekian. Jadi di maksimalnya hanya di 300 meter misalnya. Atau orang menyelam maksimalnya sekian meter karena bikin gendang telinga pecah ya dan hal lain yang uh, bisa merusak tubuh karena pressure tersebut. Nah, uh, tekanan hidrostatis itu rumusnya ada 3 ya setahu saya, mungkin ada yang lain saya kurang paham, tapi ada 3 ini, yaitu memakai rumus 0,433 ya, kali Sg dan kali H ya. Di sini 0,433 kali Sg kali H. Ini kalau kita Sg-nya spesifik gravitinya ya, tanpa ada satuan. Berarti kalau kita pengen mengetahui pressure hidrostatis di bawah itu memakai 0,433 kali SGH. Hanya ini dalam feet, jangan lupa feet-nya feet TVD ya. True vertical depth, bukan measure depth. Misalnya di suatu well atau sumur itu direksional atau miring gitu ya. Jadi kita harus mengetahui dulu TVD-nya berapa titik tersebut. Baru, baru bisa kita hitung hidrostatisnya berapa. Yang rumus yang kedua, bila diketahui memakai satuan ppg, pound per galon. Berarti kita memakai 0,052 kali densitasnya atau satunya ppg tadi kali H, ini sama feet, satunya feet dan TVD ya. Cuman ini sebenarnya bisa dikonversi ke SG ya, bahwa SG fresh water adalah 1, kalau densitasnya fresh water itu 8,33 ya, tinggal dibagi-bagi aja. Kemudian yang rumus 1 0,1 kali densitas kali H, hanya itu ketinggiannya dalam meter dan densitasnya gram per cc. Ini jarang digunakan ya. Nah, ini sebagai pengetahuan aja, kenapa kita membutuhkan CF atau compression fluid di dalam well untuk mengerjakan well, itu karena compression tersebut bisa menahan pressure. Ini sebagai contoh ada 2 tabung A sama B. Isinya ketinggiannya sama, fluid topsnya itu atau ketinggiannya itu sama. Tapi karena cairan isinya berbeda, misalnya ini fresh water, satunya di mixing CF ya dengan chemical misalnya, sehingga pressure itu menunjukkan beda. Ya, ini lebih ringan dan ini lebih berat dari jarum. Ini contoh percobaannya. Ya. Sehingga
CF ini bisa menahan pressure yang ada di reservoir. Nah, jenis-jenisnya fluida densitasnya ini, PPG densitasnya ini contoh poin-poinnya ini contoh yang ada di sering digunakan ya. Diesel itu 6,8 sampai 7,25 densitasnya atau PPG-nya. Ini lebih ringan dari air ya. Air itu 8,33. Ya. Ini harus hati-hati banget karena ini diesel fuel ini, jadi ada potensi terbakar. Walaupun flash point-nya lebih tinggi, tapi tetap itu adalah bentuk olahan hasil dari minyak itu sendiri ya. Jadi lebih gampang terbakar. Ada oil atau water emulsion, ada air garam di lapangan. Apabila di lapangan ini ada misalnya dekat danau misalnya atau dekat laut misalnya. Kemudian ada KCl, larutan garam ya. KCl, ada CCl2, ini PPG-nya. Dan sampai bawah ada bromate, campuran bromate. PPG-nya sangat tinggi, sampai 19 PPG-nya. Kemudian jika pressure hidrostatis lebih kecil dari pressure reservoir, maka akan terjadi kick. Dan mungkin akan terjadi blowout bila kick tidak segera dikendalikan. Sebagai gambaran ini, bila ada tekanan formasi dan ternyata fluida di atasnya itu pressure-nya kurang hidrostatisnya, sehingga formasi akan naik ke atas. Ya mungkin pertama pelan-pelan. Nah, naik pelan-pelan ini harus segera ditindaklanjuti ya. Karena khawatir kalau lama-lama otomatis beratnya semakin berkurang karena banyak CF yang keluar. Nah, semakin lama-lama semakin kencang dan semakin kencang banget. Sebagai contoh aja, kick ini udah blowout ini mungkin kalau sudah tidak terkendali. Nah, bisa berpotensi terbakar bila dari kick tersebut terkandung gas misalnya yang mudah terbakar. Di situ ada segitiga api sehingga timbul api karena ada fuel, karena ada udara atau oksigen, karena ada panas ya. Ya terbentuklah segitiga api yang muncul api. Ini kita akan pelajari mengenai ASA ya mungkin di lain slide, di lain presentasi. Nah, ini harus waspada dari teman-teman RIG, harus tahu ya gejala-gejala kick itu apa yang dilakukan, itu nanti bisa kita bahas di presentasi yang lainnya. Nah, sekarang ini langsung ke contoh, misalnya well vertikal, kedalaman perforasi 2000 meter, mm itu meter measure depth, pressure-nya 2800 psi. Membutuhkan chemical apa dan untuk pekerjaan nanti mixing dengan SG atau densitas berapa. Jadi untuk killing seperti safety factornya adalah 100 sampai 300 psi atau 3% dari di atas pressure reservoirnya ya. Misalnya 2800 ya dikali 3%-nya atau ditambahkan 100 sampai 300 psi di atas ini untuk safety factor. Ini saya ambil 3000 berarti saya tambah 200 psi. Jadi pressure hidrostatis kita memakai SG ini. Nah, ini mengukur SG-nya pakai mat balan ya, ada yang ada di lokasi. 0,43 kali SG kali H. Jadi yang mau ditanya SG-nya berapa kalau kita akan mengerjakan well tersebut ini ya dengan 2000 meter, pressure-nya 2800. Jadi kita balik SG-nya yang dicari. Nah, akhirnya pressure hidrostatis dibagi 0,43 kali H. Ini kan meter, jadi harus di-fitkan dulu. Jangan lupa. Kali 3,281. Jadi ketemunya SG-nya 1,06. Nah, kemudian untuk rumus yang satunya memakai 0,052. Ini sama. 3000 dibagi 0,052 kali 2000 kali 3,281. Jadi ketemunya 8,79 ppg. Jadi chemical yang dibutuhkan adalah KCl, KCl2, NaCl dan lain.
yang setara minimal 8,79 atau 8,8 ppg. Ini SGJ juga sama ya dengan ppg-nya. Jadi itu yang perlu dipersiapkan, harus memakai KCL atau yang disebut ini untuk persiapan job. Mungkin itu untuk presentasinya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.